Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E09 akan menjelaskan tentang sistem informasi Student Advisory Center yang kami rancang. Tugas ini digunakan untuk final project APS. Kelompok ini beranggotakan Randi Bastian dan saya Rizky Vika. Pertama kali saya ingin menjelaskan tentang DPPL yang telah kami buat. Berikut adalah halaman pertama dari DPPL kami. Kami akan langsung menuju ke bab pertama, pendahuluan. Jadi di sini kita telah menuliskan tentang tujuan penulisan dokumen. Inti dari tujuannya adalah kita ingin memperbaiki sistem informasi yang sudah ada sekarang. Kemudian untuk lingkup masalah adalah kita masih menggunakan PHP, CSS, dan HTML dan framework code igniter sebagai alat untuk mengerjakan final project. Selain itu, sisak yang kita gunakan adalah sisak ITS dan kita banyak mengadopsi dari situ. Untuk definisi dan istilah bisa lebih jelas dibaca pada modul. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang bagaimana sistem ini berjalan dari rancangan lingkungan implementasi. Berikut adalah klien dan admin yang terkonek pada internet server dan database. Ini digunakan agar sistem selalu bisa online dan bisa menjelaskan update-update-nya secara real time. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang PDM. PDM kami berisi tentang beberapa tabel, yaitu perusahaan, lowongan pekerjaan, hasil seleksi. Mempunyai data ini adalah ketika pencari pekerja lolos di hasil seleksi, maka akan timbul tabel baru yang berisikan orang-orang siapa saja yang lolos dari suatu lowongan pekerjaan. Kemudian juga ada prasyarat. Prasyarat ini digunakan untuk dokumen upload di sistem kami. Sistem kami akan menggunakan dokumen yang terupload pada sistem untuk digunakan sebagai perusahaan untuk menyeleksi. Berikut adalah tabel-tabel yang kami buat. Pertama adalah tabel hasil seleksi, lebih jelasnya bisa di dalam modul. Kemudian tabel lowongan pekerjaan, tabel pencari kerja, tabel perusahaan, tabel prasyarat. Kemudian kami akan menjelaskan tentang dekomposisi sistem. Dekomposisi sistem kami ada 5 topik yang ingin kami bawa, yaitu mengelola informasi lowongan pekerjaan, dokumen pencari lowongan pekerjaan, publikasi hasil, serta membuat laporan statistik. Di dalam dekomposisi ini ada entitas-entitas atau kelas-kelas yang terkait pada subsistem masing-masing. Subsistem pertama adalah mengelola informasi lowongan pekerjaan, adalah realisasi use case mengelola informasi lowongan pekerjaan. Kemudian mengelola dokumen pencari kerja digunakan untuk mengelola dokumen pencari kerja. Kita memiliki suatu kelas template yang tidak kami tuliskan, yaitu data control. Data control ini akan menginherit fungsi setget untuk digunakan mengupdate database. Sama seperti sebelumnya, mendaftar lowongan pekerjaan juga masih memakai kelas template control. Untuk membuat laporan statistik peminat, ini adalah query yang menggunakan atribut-atribut dari hasil seleksi, pencari pekerjaan, perusahaan, dan lowongan pekerjaan. Subsistem ini akan menampilkan laporan bisa dari IPK atau siapa berapa yang mendaftar dan lain sebagainya. Subsistem 5 adalah publikasi hasil seleksi. Kemudian ini arsitektur yang kami buat. Kita menggunakan Bootstrap PHP sebagai unsur web pertama. Kemudian login akan membagi admin, perusahaan, dan pencari kerja. Ini digunakan untuk pembagian autorifikasi. Kemudian admin mempunyai metode atau kontrol
yaitu delete, edit, publikasi, kelola, dan lain sebagainya. Mencari kerja juga memiliki unggah dan lain sebagainya. Semua ini tergabung pada database yang memiliki tabel-tabel berikut ini. Berikut ini adalah diagram deployment yang kami buat. Printer digunakan sebagai outputan kami, klien adalah inputan, internet sebagai bagaimana klien mengakses dari web server kami. Kemudian web server dan database server kita bedakan untuk maintenance performa. Kemudian kami akan menjelaskan tentang deskripsi antarmuka atau layar. Berikut adalah antarmuka spesifik antarmuka halaman utama dan berikut spesifikasinya. Kemudian kami akan menjelaskan lebih jelasnya pada pendemoan websitenya, website yang kami buat. Berikut review-review kami seperti website pengelolaan admin, notifikasinya, dan lain sebagainya. Bisa lebih jelas dibaca pada modul atau nanti akan didemokan melalui websitenya. Berikut adalah kelas-kelas yang kami buat dan relasinya serta beberapa metode atau keseluruhan metode yang sudah ada. Kemudian dekomposisi fisik modul ini menjelaskan tentang bagaimana web kami dibuat. Kita memiliki beberapa file berekstensikan PHP dan CSS sebagai tampilannya, PHP sebagai bagaimana mengolah database-nya. Kemudian matriks keruntutan. Matriks keruntutan kami mengacu pada use case yang telah kami buat. Semisal yang pertama adalah mendaftar lowongan pekerjaan, menampilkan hasil seleksi, mengelola dokumen pencari kerja, menampilkan pesan konfirmasi untuk menghapus dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian kami akan menjelaskan tentang web yang kami buat. Pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimana admin dan perusahaan bekerja dalam sistem ini. Kita memiliki indeks HTML yang berisi halaman login yang akan meredirect user yang tersedia pada halaman web yang harusnya mereka pakai. Misal login, kemudian kita akan menjumpai halaman admin. Jadi ini adalah merupakan tampilan halaman admin yang kami buat. Kemudian ketika dia bukan admin, dia akan masuk ke sini. Ini adalah halaman khusus perusahaan. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang halaman web admin. Halaman web admin ini berisi beberapa fungsi, yaitu mengelola informasi, menambah informasi, publikasi hasil seleksi, dan mencetak laporan. Pertama kami akan menjelaskan bagaimana kami mengelola informasi. Jadi pertamanya admin akan melihat tabel yang berisi nama lowongan, ID lowongan, dan penyedia lowongan atau daftar tabel lowongan pekerjaan. Kemudian dia akan memilih antara edit atau delete. Misal kita memilih delete, akan ada action delete yang akan mendelete data yang ada di sampingnya. Untuk menu edit sama seperti menu delete, tapi akan ada action edit. Ketika edit ini diklik,
akan ada nama lowongan, nama perusahaan, deadline, deskripsi yang bisa diedit. Karena kami masih menggunakan database, akan terlihat seperti ini ketika dia tidak terkonek dengan database. Kemudian ketika admin sudah selesai mengedit ini dan memilih attachment yang diinginkan, attachment ini berguna untuk semisal suatu lowongan pekerjaan memiliki poster dalam bentuk JPEG atau PDF, bisa diupload di sini sehingga user bisa melihat lebih jelas. Deskripsi ini adalah deskripsi singkat yang di-store perusahaan ke admin. Save adalah pilihan untuk menyimpan, dan back adalah ketika kita tidak ingin menyimpan hasil edit. Kemudian fitur lainnya adalah tambah informasi. Tambah informasi memiliki form create. Intinya sama, admin akan mengisi nama lowongan, nama perusahaan, deadline, deskripsi, dan attachment. Kemudian untuk ID akan di-generate oleh database langsung karena auto increment. Create untuk menyimpan hasil edit atau hasil yang kita masukkan, back untuk membatalkan. Kemudian ada menu publikasi hasil seleksi. Publikasi hasil seleksi ini adalah ketika perusahaan menyetor suatu dokumen tentang, misal ada nama lowongan, kemudian sudah keluar hasilnya, akan ada menu publikasi. Jadi dokumen tersebut berisi tentang siapa saja yang lolos dan apa yang akan dilakukan, dan bisa dilakukan publikasinya lewat admin melalui action publikasi. Kemudian cetak laporan. Cetak laporan ini sama, jadi dokumen tersebut dicetak melalui printer. Kemudian kami akan menjelaskan, ketika logout ini akan masuk ke login sistem admin. Kemudian ini adalah website yang dibuat untuk akun perusahaan. Akun perusahaan memiliki hak untuk melihat statistik apa yang sudah dia storekan. Semisal dia memiliki nama lowongan A, dia bisa melihat statistiknya. Contoh, lowongan A di daftar, jumlah pendaftar adalah 300, yang diterima adalah 5, dan IPK rata-rata, IPK tertinggi, jumlah pria dan jumlah wanita bisa dilihat melalui lihat statistik. Kemudian ketika dia logout, dia akan langsung ke login khusus perusahaan, tidak kembali ke awal. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan mengenai admin dan perusahaan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencari pekerja. Ini form dari pencari pekerja, yaitu sumama ini user yang masuk itu Budi. Jadi ini yang akan tampil itu slideshow. Slideshow ini sebenarnya mengenai daftar lowongan pekerjaan yang terupdate. Jadi yang di sini saya tampilkan baru tiga data pencari pekerja yang terupdate. Di sini ada menu hasil seleksi, kelola dokumen, daftar lowongan, unggah dokumen, dan di sini ada menu search untuk daftar lowongan pekerja. Dan ini menu import. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil seleksi. Di hasil seleksi di sini ada contoh beberapa hasil seleksi, yaitu mengenai Pertamina, PT Gajah Makmur, dan PT Puncak Kamera. Di sini daftar berbentuk tabel, dapat dilihat di sini. Dan setelah ini kelola dokumen. Ya, ini tampilan menu kelola dokumen. Di sini tertampil dengan format PDF yang sudah dimasukkan ke database. Di sini ada menu ubah sama hapus. Untuk ubah ini mengubah isi dari dokumen tersebut, sedangkan hapus ini untuk menghapus dokumen yang ada di database ini. Ketika kita menekan tombol hapus, nantinya ada pop up
yaitu hapus dokumen. Ketika kita klik hapus, dokumen terhapus. Ketika cancel, jadi tidak jadi. Nah, ini daftar lowongan. Di sini ada contoh 3 daftar lowongan. Ya, di sini ketika kita klik daftar, otomatis setelah kita memiliki dokumen di dalam database, nantinya yang digunakan untuk pengecekan dari perusahaan mengenai data diri yaitu pada dokumen tersebut. Untuk baca lebih lanjut, ini nanti bisa melihat dari data-data yang diperlukan oleh perusahaan untuk lowongan kerja tersebut. Untuk unggah dokumen, di sini ada form, ya berisi nama lengkap, email, pekerjaan, dan dokumen. Ketika kita pilih file, itu akan masuk, dan ketika kita klik upload, nanti terus masuk ke dokumen. Di sini juga ada menu search mengenai daftar lowongan pekerjaan yang ada di database. Kemudian kami akan menjelaskan tentang use case yang kami buat. Dalam hal ini, use case yang kita masukkan adalah use case yang bisa diotomasi oleh sistem. Contoh semisal mengunggah dokumen, mengolah informasi, publikasi, mencetak laporan, melihat statistik, dan lain sebagainya. Ketika ada pencari pekerja yang ingin mendaftar, maka dia akan melakukan validasi. Validasi tersebut masih dengan asumsi kita masih dilakukan secara offline karena pengecekan masih belum di-handle oleh sistem. Karena sistem tidak bisa mengecek keaslian dari dokumen yang diajukan sebagai prasyarat user untuk menjadi member dari SISAK. Jadi hal yang bisa dilakukan di sini atau yang di web kami adalah yang tertera pada use case. Jadi ketika dia sudah otomasi dan bisa dilakukan dengan komputer, maka hal tersebut bisa dilakukan di sistem kami. Contoh misal melihat statistik peminat, perusahaan akan secara otomatis bisa melihat apa yang dia, semisal perusahaan mengajukan suatu lowongan A, dia akan bisa melihat statistik dari lowongan tersebut tanpa harus dia pergi ke admin. Jadi secara otomatis akan tergenerate oleh sistem. Kemudian untuk admin, dia akan publikasi hasil seleksi dan lain sebagainya akan dilakukan secara otomatis juga. Ketika perusahaan sudah memiliki hasil dari lowongan pekerjaan yang dia berikan pada pencari pekerja, dia akan memberikan hasil ke admin dan admin akan mengunggahnya dan mempublikasikan hasil seleksi dan bisa diakses melalui website yang akan ada di news dari pencari pekerjaan.